Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ya selalu bekerja keras bagaimana amal seorang bisa gugur. Amal seorang bisa gugur. Pertama dengan menjerumuskan orang tersebut ke dalam riya. Kalau dia riya maka amal soleh dia akan gugur. Kalau mampu setan bikin dia riya, selesai. Amal dia sebesar apapun tadi kita sebutkan, mau jihad, mau dermawan, mau dakwah, gugur semuanya. Percuma, bertahun-tahun dia berusaha ternyata tidak ada nilainya. Kalau setan tidak bisa membuat dia gugur amalan seluruhnya, maka setan ingin amalnya turun derajatnya dari pahala tinggi menjadi pahala rendah. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang cara-cara setan ini. Kenapa amalan yang tersembunyi pahalanya lebih besar dibanding amal yang kelihatan? Secara umum, tapi memang ada amal-amal yang harus kita tampakkan seperti amal-amal syiar, seperti sholat berjamaah ya kita tampakkan karena itu syiar. Azan ya sudah kita tampakkan, dan mungkin azan sembunyi-sembunyi ya. Pakai jilbab ya pakai jilbab, jangan bilang saya pakai jilbab takut riak, kalau gitu nggak usah pakai jilbab ini ya. Amal yang syiar maka tampakkan. Zakat kita tampakkan agar orang miskin tidak suudzon sama kita. Tidak apa-apa. Ada amal-amal yang memang hukum asalnya kita tampakkan, terutama haji misalnya, zakat misalnya, puasa Ramadan. Enggak perlu riak puasa Ramadan. Semua orang juga puasa. Semua orang juga puasa. Salat 5 waktu berjamaah ya udah. Itu syiar, azan dan lain-lain. Tapi lain-lainnya maka hendaknya disembunyikan. Sebisa mungkin disembunyikan. Dan Rasulullah telah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka dikatakan tentang seorang alim, kenapa dia ini bisa diterima, kenapa dia bisa ini, kenapa dia bisa, padahal dia biasa-biasa dibandingkan yang lain. Maka sebagian mengomentari, saya tidak menduga kecuali dia punya amal sir, amal yang rahasia yang kita tidak tahu, yang menyebabkan kehidupan dia berkah. Yang menyebabkan kehidupan dia apa? Berkah. Ada muamalah dia dengan Allah yang tidak kita ketahui. Ya. Jadi siapa yang mampu memiliki amalan tersembunyi maka lakukanlah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "In tubudus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah, kalian tampakkan, yang penting ikhlas, maka itu baik, tidak ada masalah. Seorang bersedekah dia tampakkan, ada maslahat, ikhlas tidak ada masalah. Tetapi wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, kalau kalian langsung kasih kepada fakir miskin, tidak melalui perantara, kalian langsung dan kalian sembunyikan, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Amal tersembunyi lebih baik daripada amal yang tampak. Kalau dua-duanya ikhlas, enggak ada masalah. Ya. Tetapi yang tersembunyi lebih afdal, ya. Itu lebih afdal. Maka syaitan kalau tidak berhasil menjerumuskan seorang dalam riya, maka syaitan dia tidak pernah putus asa. Dan syaitan tidak pernah putus asa menggoda kita. Kan dia enggak ada kerjaan lain kecuali menggoda apa? Kita. Kalau antum kan banyak kerjaan. Setan enggak ada kerjaan kecuali godain kita. Dia nongkrong godain kita. Inna syaitan ya qa'ada li ibni Adam bi atrukhi. Kata Nabi SAW, setan itu nongkrongi semua jalan yang ditempuh anak Adam, dia tongkrongi. Karena enggak ada kerjaan lain. Kalau antum kan kerjaan banyak. Komentar dan lain-lain. Setan, maka dia berusaha kalau tidak bisa menjerumuskan dalam riya, membuat pahala dari diwan amal sir, dari catatan amal tersembunyi menjadi diwan amal alan, kepada catatan amal yang terlihat. Kalau sudah berhasil dia goda lagi sampai terlihat dan riya, maka gugur. Taib. Dan cara setan untuk menjerumuskan orang dalam riya dengan berbagai macam cara, dan mudah bagi setan untuk menjerumuskan orang dalam riya. Kenapa? Karena sifat dasar manusia ingin dipuji. Sifat dasar manusia ingin dipuji. Dan ini
kehormatan, ketika dipuji kehormatan. Orang tahu kita soleh, kita dihormati. Orang tahu kita menyumbang ke sana kemari, kita akan dihormati. Otomatis orang akan kagum, luar biasa. Orang tahu kita punya ini, hafalan ini, kita punya ibadah ini, orang akan kagum dengan kita, dan itu suatu yang menyenangkan, dihormati. Oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan keinginan untuk dihormati, keinginan untuk mendapat kedudukan, beliau namakan dengan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Beliau namakan dengan syahwat. Sebagaimana seorang yang lapar kalau lihat makanan, dia ingin ada syahwat terhadap makanan. Sebagaimana seorang kalau lihat wanita cantik ada syahwat ya untuk mencumbuhi wanita tersebut. Demikian juga seorang gila hormat, gila disanjung, ingin ditinggikan di atas muka bumi dibandingkan yang lain, itu juga syahwat. Sehingga dia di antara caranya agar dia dihormati, agar disanjung, maka dia cerita amal solehnya. Oleh karenanya ketika orang bilang apa? Karena manusia yang punya hasrat untuk dihormati, senang untuk riya, mudah bagi syaitan untuk menjerumuskan orang dalam riya.